Lalu, pria tadi berada di sebuah kuil tidak terpakai. Ia pun saat ini berencana menjual pedang tersebut dengan harga tinggi agar ia menjadi kaya raya. Lalu tiba-tiba roh dari pedang iblis itu langsung keluar dan menjadi sangat murka karena ia dengan beraninya mencuri pedang tersebut dari tangan Wu Yi. Ia pun memaksanya untuk segera mengembalikan pedang iblis kepada tuannya. Pria itu pun langsung ketakutan setengah mati. Ia pun berjanji akan mengembalikan pedang tersebut kepada tuannya. 小的现在就把剑还回去。哼，果然是个卑鄙小人。救命啊！ Tak lama kemudian, Wu Yi berhasil menemukan keberadaan pedangnya dan ia melihat roh pedang itu sedang menyerang pria tadi. Wu Yi di sana salah mengira dan menganggap roh pedang iblis adalah penjahat yang telah mencuri pedangnya, karena sebelumnya ia lupa akan wajah si pencuri. Melihat hal tersebut, si pencuri yang asli memanfaatkan kesempatan untuk mengikat roh pedang yang sedang lengah akibat bertengkar dengan Wu Yi. Dari sinilah Wu Yi akhirnya sadar pencuri yang asli adalah pria tersebut. Ia bersama Wen segera menyerangnya. Namun si pencuri itu segera kabur, membawa lari pedang iblis. Namun sayang, saat ia berada di luar, Zhao Ning datang ke sana dan ia pun ingin menculiknya. Untung saja berhasil digagalkan oleh Wen. Sesaat, si penculik itu menggunakan kendi besar untuk memasukkan Wen ke dalamnya. Ia pun akhirnya tersedot ke dalam. Begitu juga dengan Wu Yi yang ingin menyelamatkannya. Mereka berdua pun yang berada di dalam kendi hampir saja tewas. Bahkan uang milik Wu Yi terjatuh, yang dimana uang tersebut hasil jerih payahnya menjual barang-barang miliknya untuk mereka bertahan hidup. Sedangkan Zhao Ning menangis di luar dan memohon kepada si pencuri untuk melepaskan Wu Yi kekasihnya. Ia tidak bisa hidup apabila Wu Yi meninggal. Namun si pencuri tidak peduli dan ia pergi dari sana sambil membawa pedang tersebut bersama roh pedang yang tidak bisa melepaskan dirinya karena tali dewa itu mengikat tubuhnya. Di saat ia ingin membawa, Zhao Ning justru tak sengaja menarik bulu dari tali dewa tersebut yang membuat roh pedang berhasil melepaskan diri. Alhasil, roh pedang menjadi sangat murka dan segera menyerang si pencuri itu hingga tak berkutik. Dan setelahnya, Wu Yi bersama Wen berhasil keluar dari kendi tersebut. Di sana, Wu Yi meminta maaf kepada roh pedang karena telah menuduhnya sebagai pencuri. Roh pedang sangat marah karena Wu Yi tidak mengenal dirinya, padahal pedang iblis yang selalu dibawa oleh Wu Yi merupakan dirinya. Setelah itu ia pun kembali masuk ke dalam pedang iblis. Si pencuri mencoba kabur dari sana namun berhasil dihentikan oleh mereka. Ia memohon agar dilepaskan dan akan memberikan semua harta yang pernah ia curi. Ia pun lalu melepaskan kedua iblis kecil dan memberikannya. Tentu saja mereka tidak mau dan merasa kasihan melihatnya. Kedua iblis kecil itu merasa sedih karena mereka terpisah dengan salah satu saudara mereka akibat ulah dari si pencuri itu. Merasa kesal dengan apa yang telah dilakukannya, Wen lalu membuatnya pingsan dan ia juga mengirim surat kepada perguruan lembah miliknya agar pasukan datang ke sana untuk menangkap si pencuri tersebut. Setelah itu, kedua iblis kecil memohon pertolongan untuk menyelamatkan salah satu saudara mereka yang dijual oleh si pencuri ke kuil Xuanmo. Mendengarkan hal tersebut, Wu Yi bersedia membantunya. Sementara di kuil Xuanmo, Lian yang sedang berada di kamar sangat terkejut melihat terdapat bocah iblis di sana. Ia mengatakan telah diculik oleh pemilik kuil tersebut. Ia mengaku tidaklah jahat dan saat ini ingin kabur dari sana. Lian merasakan bocah itu memang tidak jahat
dan bersedia membantunya untuk kabur. Tak lama kemudian, para murid dari kuil Xuanmo datang ke sana. Karena menurut kompas yang dipegangnya, di kamar Lian terdapat aura iblis. Lian mempersilahkan mereka untuk mencari. Saat masuk ke dalam, para murid itu tidak menemukan apa-apa dan memilih pergi. Namun sesaat, kompas itu menunjukkan arah, yang dimana itu tepat ke arah Lian. Menjadi curigalah mereka, apakah Lian iblis atau bukan. Lian yang sudah bersiap justru menjadi salah sangka, dan para murid itu bukan mau menyerangnya, namun masuk lagi ke dalam dan berhasil menemukan bocah iblis yang bersembunyi di kolong meja. Alhasil ia pun dibawa. Lian hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Pemimpin kuil Xuanmo ternyata sangatlah jahat. Ia menggunakan bocah-bocah iblis yang tidak bersalah untuk dibunuh, dan auranya dimakan supaya ia bisa menjadi jauh lebih kuat. Itulah alasan ia mendirikan kuil Xuanmo dengan kedok membasmi para iblis di muka bumi. Tak lama kemudian, Lian datang ke sana dan telah tahu kebusukan pemimpin kuil tersebut. Pemimpin kuil sesaat merasakan aura iblis dari tubuhnya. Menyadari ia merupakan ancaman untuknya, Lian lalu dikurung oleh penjara sangkar burung. Sementara mereka telah berhasil tiba di kuil Xuanmo. Wu Yi bersama Zhao Ning berpura-pura sebagai suami istri yang mengantar anak mereka untuk meminta pertolongan karena saat ini anak mereka sedang sakit. Namun penjaga di sana tidak membiarkan mereka untuk masuk karena dianggap orang asing. Wu Yi memberikan hadiah kepada mereka dan setelah itu pergi dari sana. Siapa sangka kotak yang dibuka oleh penjaga berisikan racun yang dapat membuat seseorang menjadi pingsan. Setelah berhasil melumpuhkannya, mereka pun segera masuk ke dalam. Kembali ke Lian, ia berusaha meyakinkan kalau ia adalah manusia. Namun tetap saja pemimpin kuil tidak percaya karena ia hafal betul bagaimana bentuk aura iblis. Ia pun hendak membunuh Lian. Untung saja mereka datang tepat waktu dan Wu Yi berhasil melepaskan Lian. Pemimpin kuil lalu menunjukkan sisi iblis dari Lian yang ternyata memang benar merupakan manusia setengah iblis. Namun bagaimanapun juga mereka tidak peduli. Meski bentuknya seperti itu, Lian merupakan teman mereka. Wen segera melepaskan serangan ke arah pemimpin kuil. Di waktu bersamaan, kedua bocah iblis itu berhasil menyelamatkan saudara mereka. Dan setelahnya, mereka lalu bersatu untuk mengalahkan si pemimpin kuil hingga sekarat. Di sana ia pun meminta untuk dibunuh saja, karena ia sadar hidupnya sudah berakhir. Namun Lian tidak ingin membunuhnya, dan menyuruhnya untuk bertobat. Pemimpin kuil yang biadab ini justru menyerangnya dengan memasukkan sebuah kutukan. Belum diketahui kutukan apa itu, namun kutukan tersebut akan membawa kesengsaraan di dalam hidup Lian. Dan setelahnya, pemimpin kuil tewas di tempat. 这到底什么是炎灵气啊？ 炎灵纪是这世间最为阴。 Singkat cerita, mereka pun hendak berpisah. Ketiga bocah iblis sangat berterima kasih dan memberikan sebuah barang kepada Wu Yi, yang apabila terjadi apa-apa kepadanya, Wu Yi bisa meminta bantuan mereka bertiga. Lalu mereka semua melanjutkan perjalanan untuk mencari Master Si Yi bersama-sama, dan setelah itu mereka singgah di sebuah kedai untuk beristirahat. Di sana, Lian mengaku kalau ia memang seorang iblis. Ibunya merupakan iblis duyung yang menyembunyikan auranya menjadi seorang manusia. Lalu ibunya dinikahi oleh sang raja yang melahirkan dirinya.
Selama ini ia telah menyembunyikan aura iblisnya, namun siapa sangka Liman memasukkan sebuah racun ke dalam kendi arak kemarin yang ia minum, yang membuat aura iblisnya langsung keluar. Mereka yang mendengarkan hal tersebut bukannya takut, malah justru terkagum-kagum. Singkatnya, Wu Yi bersama teman-teman melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba dihadang oleh pasukan kerajaan yang berhasil menemukan mereka. Liman datang ke sana dan meminta Lian untuk menyerah saja. Apabila tidak, ia akan membunuhnya. Zhao Ning mengatakan ia sudah tahu kebusukannya yang ingin membunuh Lian agar menjadi satu-satunya kandidat penerus sang raja. Dan mengenai racun di dalam kendi arak waktu itu, ia juga sudah tahu kalau itu perbuatannya. Secara kebetulan, Anwar bersama pasukannya juga datang ke sana untuk menangkap Wu Yi. Perseteruan pun terjadi di sana dan pertarungan antara ketiga kubu tidak dapat terelakkan. Di saat sedang asik-asiknya bertarung, tiba-tiba Wu Yi ditarik oleh seseorang di dalam kereta. Hal tersebut segera dihentikan oleh Lian, yang ternyata orang itu adalah Ming Chuan. Liman memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Lian, namun segera dihentikan oleh Zhao Ning yang akan bunuh diri apabila ia melakukannya. Di sana, Liman sebenarnya tidak ingin Zhao Ning mati. Namun, salah satu pasukan mencoba mengingatkan kalau ia harus membunuh Zhao Ning beserta Lian agar menjadi penerus sang raja. Ia pun menjadi ragu akan semuanya ini dan berteriak untuk meminta pasukannya berhenti bertarung. Ia lalu menyuruh Lian bersama teman-temannya pergi dari sana, sedangkan Zhao Ning akan ia bawa kembali ke kerajaan. Ming Chuan sangat tidak setuju akan sikap Liman yang melepaskan Lian bersama Wu Yi. Namun itu keputusan Liman. Ia melakukan hal tersebut supaya Zhao Ning tidak bunuh diri. Lian segera membawa teman-temannya beserta pasukan milik Anwar pergi dari sana. Ming Chuan segera menyusul kepergian mereka. Saat berteleportasi ke sebuah tempat, Anwar mengatakan alasan ia datang menangkap Wu Yi bukan ingin membunuhnya. Ternyata ia sudah melakukan kerjasama dengan ayahnya, yang dimana pada malam itu Anwar kembali untuk membalaskan dendam atas kematian seluruh keluarga beserta ayahnya. Namun ayah Wu Yi berkata kalau ia tahu keberadaan adik dari Anwar yang masih hidup. Tentu saja Anwar sangat terkejut. Oleh sebab itu, Anwar dipinta untuk membawa Wu Yi kembali ke kota Chang'an dalam keadaan baik-baik saja. Dan setelah itu, ia akan memberitahukan keberadaan adiknya. Di sini, Wu Yi tidak percaya terhadap ucapannya dan segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Dari kejauhan, Ming Chuan memperhatikan mereka. Setelah itu, mereka bertiga hendak melewati sebuah jembatan. Namun seketika, mekanisme jembatan itu langsung aktif. Wu Yi bahkan hampir saja terjatuh, namun dengan cepat diselamatkan oleh Wen. Anwar tidak menyerah begitu saja dan berhasil menyusul ke sana. Sesaat, Wen segera membuka baju Wu Yi, yang ternyata tanda di tubuhnya saling terhubung dengan lambang di jembatan itu. Seketika jembatan tersebut kembali normal dan mereka bisa melewatinya. Anwar yang ingin menyusul dihentikan oleh Lian hingga tak dapat bergerak. Rumah milik Master Si Yi berhasil ditemukan. Mereka segera masuk ke dalam, namun tidak menemukan keberadaan sang master. Di sana terdapat surat yang saat dibaca, surat itu ditujukan kepada Wu Yi yang berisikan sang master telah menunggunya semenjak 3 tahun yang lalu. Namun Wu Yi tidak kunjung datang. Maka dari itu sang master pergi berkelana ke Gunung Legiong di wilayah selatan.
Apabila Wu Yi membaca surat tersebut, sang master memintanya untuk menyusulnya ke sana. Wu Yi merasa bersalah. Ternyata sang master telah menunggunya sejak 3 tahun yang lalu, namun ia baru datang sekarang. Lian mencoba mencari sesuatu petunjuk mengenai sang master, namun ia menemukan sebuah lukisan dan segera ia tunjukkan kepada mereka. Lukisan itu seperti hidup dan bergerak. Wu Yi yang ingin menyentuhnya seketika disedot ke dalam lukisan itu. Lian bersama Wen segera menyusulnya. Di dalam dunia lukisan itu, mereka menemukan sebuah patung wanita yang saat didekati, Lian merasakan patung tersebut seperti hidup. Ia pun mencoba memberikan energinya, siapa sangka memang benar patung tersebut merupakan seorang wanita. Wanita itu mengaku namanya adalah Ruan, yang merupakan murid dari Master Si Yi. Namun ia tidak bisa mengingat apa-apa selain dirinya adalah murid dari sang master. Mereka awalnya tidak percaya dan beranggapan ia adalah iblis yang sengaja disegel oleh sang master. Lalu ia menunjukkan sebuah telur Yanjia yang sama persis seperti milik Wen. Melihat hal itu, mereka akhirnya percaya. Lian dan yang lainnya segera membawanya keluar dari lukisan tersebut. Di saat keluar, Wen bertanya kembali kenapa Master Si Yi menyegelnya ke dalam lukisan. Ruan tidak bisa menjawab dan seketika kepalanya sakit di saat ia hendak mengingat semuanya. Ia pun kembali bertanya kepada dirinya sendiri kenapa sang master menyegelnya dan meninggalkannya ke dalam lukisan itu. Lian akhirnya mengajaknya pergi bersama-sama mencari keberadaan Master Si Yi supaya mereka bisa tahu alasannya. Ruan sangat setuju untuk ikut bersama mereka. Sementara itu, Anwar bersama pasukannya masih menunggu. Anwar meminta pasukannya untuk kembali dan biarkan saja ia sendirian yang menunggu, karena takut Wu Yi tidak akan percaya terhadap ucapannya apabila pasukannya masih berada di sana. 大胆加派，这个节骨眼上居然干出此！老王，是屠兄，现在没。 Sedangkan mereka yang sedang minum-minum diperhatikan oleh Ming Chuan dari kejauhan. Lian menyadari akan adanya seseorang yang sedang mengawasi mereka. Ia pun segera pergi mengecek, namun Ming Chuan segera pergi dari sana. Sesaat, Ruan mencium aroma tubuhnya dan menyadari Lian adalah seorang iblis. Lian mengaku kalau ia memang manusia setengah iblis, namun ia tidaklah jahat. Bukannya takut, Ruan sangat senang melihatnya karena sangat jarang ada manusia setengah iblis sepertinya. Mulai dari sini, Ruan sangat tertarik kepadanya. Di saat malam hari, Wu Yi pergi menghampiri Anwar yang masih menunggunya. Anwar yang melihat kedatangannya meminta sebotol arak karena ia sangat kedinginan. Setelah diberikan, Anwar lalu bercerita mengenai kejahatan yang pernah dilakukan oleh ayahnya waktu dulu. Di saat 20 tahun yang lalu, ayahnya Wu Yi itu membawa pasukan kerajaan untuk berperang melawan kerajaan Juandu yang dipimpin oleh ayahnya Anwar. Dalam peperangan tersebut, ayahnya tewas terbunuh dan kerajaan Juandu berhasil dikalahkan. Anwar sebenarnya tidak mempermasalahkan ayahnya mati, karena yang namanya perang pasti berujung kematian. Namun, satu hal yang tidak ia terima, ayahnya Wu Yi bersama pasukannya membantai habis seluruh warga di kerajaan Juandu tanpa tersisa. Orang tua, nenek-nenek, bahkan sampai anak kecil juga tidak luput dari kebrutalan ayahnya Wu Yi. Maka dari itu ia sangat dendam karena ayah Wu Yi begitu tega membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Hingga kini, Anwar tidak memiliki satupun keluarga.
Hingga di mana kemarin malam Anwar mendapatkan informasi kalau adiknya masih hidup. Namun ayahnya Wu Yi meminta ia membawa Wu Yi kembali ke kota Chang'an dengan selamat. Maka dari itu ia bersikeras membawanya untuk kembali agar ia bisa mendapatkan informasi mengenai keberadaan adiknya. Wu Yi sesaat masih belum bisa menerima kenyataan kalau ayahnya waktu dulu sejahat itu. Sedangkan Ming Chuan kembali menemui Bambang untuk melaporkan kalau Master Si Yi pergi ke Gunung Legiong di wilayah selatan. Mendapatkan informasi tersebut, Bambang menyuruhnya untuk pergi ke sana. Surat yang ditinggalkan oleh Master Si Yi dipegang oleh Bambang dan ia buang. 李英，他利用我猎山，活着的前提下，这一切才能变得有意义。 Terkuak sebuah fakta yang ternyata Master Si Yi adalah murid dari Bambang yang berkhianat dan meninggalkannya. Karena bagaimanapun juga, kota Liu milik Bambang ini dikenal sangat jahat dan Master Si Yi bersikeras untuk pergi. Kembali ke Wu Yi, ia bersama teman-temannya kabur menggunakan burung Yanjia. Ia pun melempar sebuah surat kepada Anwar yang berisikan kalau ia akan membantunya mendapatkan informasi mengenai keberadaan adiknya dari ayahnya sendiri dan Anwar tidak perlu menangkapnya lagi. 2个月根本发现不了任何踪迹。